pasti kita tetap mengajarkan yang terbaik untuk perdamaian pastinya, karena kan kayak gini kan kasihan anak juga. Aku tahu mau mungkin merasa terpressure ya, karena batin ya suami istri pastinya. Saya pertegas bahwasanya dari awal tidak ada yang ingin ditutupi, cuma memang bertahap, on progress, on proses. Konflik cinta segitiga antara Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Inara Rusli tampaknya masih jauh dari kata usai. Bara permasalahan justru kembali menyala, membuat upaya penyelesaian kian menemui jalan buntu. Perbedaan sikap dan keputusan yang tak sejalan di antara para pihak menjadi akar utama yang memperkeruh situasi, hingga prahara ini terasa semakin pelik dan berlarut-larut. Sebelumnya, pihak Insanul Fahmi diketahui terus berupaya menempuh jalur restoratif justice dengan Wardatina Mawa selaku istri sah, dengan harapan konflik dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Namun di luar dugaan, Mawa justru bersikap tegas menolak ajakan perdamaian tersebut. Penolakan ini pun menambah babak baru dalam konflik yang kian memanas, sekaligus memperkecil peluang tercapainya titik temu dalam waktu dekat. Lantas, seperti apa jawaban pihak Insanul usai ajakan RJ-nya ditolak oleh pihak Mawa? Pada prinsipnya, setelah ditolak nanti silakan berlanjut, kita juga akan menghadirkan saksi lagi. Ya, kira-kira 2 orang. Kita sudah bersurat juga. Nanti akan kita lihat nih, proses hukumnya kita kawal bareng-bareng. Bagaimana alat buktinya, bagaimana nanti saksinya, bagaimana nanti prosesnya. Semua itu nanti bergulir sesuai apa yang menjadi aturannya. Kalau restoratif justice itu ditolak suatu hal yang biasa, tetapi dalam hal ini Insan masih tetap ada itikat baik untuk ke Mawa ya. Ini di luar daripada proses hukum. Biarkan proses hukum jalan saja. Kalau memang tidak ada titik temu, yang namanya proses hukum itu kan RJ itu kan harus ada jawaban ya. Kalau memang ditolak ya silakan aja ditolak. Itu kan bagian dari proses. Tapi Insan sampai tadi minta tolong kepada kami tim kuasa hukum untuk bisa memfasilitasi ketemu dengan Mawa. Bukan karena proses hukum di Polda. Ingat ini, karena memang masih melekatnya Insanul dengan Mawa sebagai suami dan istri. Itu aja. Terkait dengan restoratif justice, memang kita sudah berbicara dengan Mawa dan juga keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pada prinsipnya kita menolak adanya restoratif justice tersebut, dan pada hari ini kita sudah mengirimkan surat tanggapan berupa penolakan terhadap RJ yang diajukan oleh saudara IF dan saudari IR. Pasti kita tetap mengajarkan yang terbaik untuk perdamaian pastinya, karena kan kayak gini kan kasihan anak juga. Ya, saat ini masih belum bisa ketemu, bisa adaptasi seperti itu. Karena aku kenal Mawa sebenarnya tidak seperti itu, pasti ini karena ada kepentingan yang lain sih. Sebetulnya dari awal ya, dari kasus ini belum meledak, mereka sebetulnya sudah ingin bertemu gitu. Cuma memang aksesnya waktu itu masih pelan-pelan, ingin memberitahu secara pelan-pelan gitu, nggak frontal gitu. Nah disitulah pemberitahuannya belum lengkap, tapi kasusnya sudah meledak gitu. Jadi akhirnya masing-masing pihak menahan diri gitu. Aku tahu mau mungkin merasa terpressure ya, karena batin ya suami istri pastinya. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah, ya kan, jangan semua
semuanya mau dimanfaatin, apalagi ini untuk urusan rumah tangga. Apalagi ya keluarga kalau bisa memberikan space lah pada kami karena ini sifatnya privasi ya. Sebagai suami sah, baik secara agama maupun negara, Insanul Fahmi menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti mengupayakan perdamaian dengan Wardatina Mawa, meski hingga kini ajakan tersebut masih mendapat penolakan. Baginya, langkah ini ditempuh semata-mata demi mengembalikan keharmonisan rumah tangga yang telah retak, sekaligus menyelesaikan seluruh persoalan dengan kepala dingin dan penuh kesadaran. Tak hanya sebatas ucapan, Insan bahkan mengaku siap melakukan apapun sebagai bentuk penyesalan dan penebusan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan penuh kerendahan hati, ia menyatakan kesediaannya untuk bersujud di hadapan Mawa sebagai simbol permohonan maaf terdalam dan harapan agar pintu damai suatu hari dapat kembali terbuka. Sayang sih karena masih sayang. Sebenarnya ya seperti tanpa merendahkan harga diri juga, tapi ya itu kebiasaan seperti ya saya ingin Bang. karena mau bagaimanapun si istri, makanya harus ketemu dulu. Karena mau bagaimanapun pun dalam Islam karena kan perceraian itu hal yang paling tidak disukai kan. Jadi kalau misalnya itu mau diomongin juga di publik, apalagi di ranah privasi, karena sebenarnya itu jadi hal yang tidak baik ya. Iya. Jadi di sini poinnya yang terpenting adalah Insanul memperjuangkan istri sah saat ini ya. Jadi itu istri sahnya dia perjuangkan. Kalau memang sudah ada titik dia sudah tidak mau, memang benar-benar nggak mau ketemu, sudah dilakukan upaya-upaya, ya sudah tandanya ini sudah nggak ada ini lagi kan. Nah itu yang penting perjuangan ini biar media tahu bahwa Insanul sampai saat ini itikat dia untuk bisa ketemu Mawa, untuk bisa jumpa dengan keluarganya, bahkan minta maaf pun dia mau lakukan. Ya, mau bagaimanapun kita harus respect sama Mawa. Bagaimanapun Mawa itu kan yang sah menurut negara. Iya. Kita hargai. Dari awal juga kan saya pertegas bahwasanya dari awal tidak ada yang ingin ditutupi, cuman memang bertahap, on progress, on proses. Jadi memang cara kita ya memang dari awal bikin respect sama Mawa, memberitahu ya kan. Cuman memang ini ada orang sebanyak-banyak datang mengambil keuntungan. Selain demi meredakan konflik, upaya perdamaian yang terus dilakukan Insanul Fahmi juga dilatar belakangi oleh kerinduannya untuk kembali bertemu dengan anak-anaknya. Sejak permasalahan ini mencuat ke publik, Insan mengaku belum lagi mendapat kesempatan untuk bertatap muka dengan buah hatinya, sebuah kondisi yang ia rasakan sebagai luka paling mendalam. Lebih jauh, Insan menuding bahwa jarak tersebut bukan semata-mata terjadi secara alami, melainkan dipicu oleh adanya sosok tertentu yang diduga berusaha memengaruhi Wardatina Mawa. Ia menilai hasutan tersebut sengaja dilakukan untuk memisahkan dirinya dari anak-anaknya, sehingga memperkeruh situasi dan memperpanjang konflik yang hingga kini belum menemukan titik terang. Cuman yang memang sampai saat ini itu jadi hal yang menurut aku nggak masuk akal adalah aku untuk video call anak juga nggak boleh. Oh, sampai sekarang belum ya, bisa. Ya kan dibatasin, ya kan. Udah berapa lama, Bang? Belum. Kemarin udah sempat boleh, terus habis itu sama mbaknya nggak dibolehin lagi. Apa alasannya, Bang? Nah itu makanya menurut aku ini banyak banget kejanggalan ya kalau menurut aku. Kalau menurut aku ini lebih tepatnya lebih ke mengarah pada orang-orang di belakang yang terus menghasut supaya drama ini tetap panjang, ya kan, supaya bisa dimonetize terus. Meski hingga kini masih berupaya membuka jalan damai dengan Wardatina Mawa, hal tersebut bukan berarti Insanul Fahmi lantas melepaskan Inara Rusli begitu saja. Di tengah konflik yang terus bergulir, Insan mengakui bahwa dirinya belum mampu menjatuhkan pilihan secara tegas, baik kepada Mawa selaku istri sah maupun kepada Inara. Saat ini, Insan memang menyatakan fokus utamanya tertuju pada upaya perdamaian dengan sang istri sebagai langkah awal meredam polemik yang kian memanas. Namun di sisi lain, ia belum sanggup memberikan kepastian terkait arah hubungan ke depan.
Sikap menggantung ini pun semakin menambah kompleksitas persoalan, sekaligus menjadi salah satu alasan mengapa konflik cinta segitiga tersebut masih terus berlarut tanpa kejelasan akhir. Jadi kalau misalnya memilih, dua-duanya sama-sama maunya memilih. Ya kalau di Inara pasti minta kepastian. Tapi di sisi lain, kalau lihat dari Mawa seperti itu, tentunya yang terpenting adalah insan harus ketemu di rumah Mawa. Apa yang bisa diputuskan? Apa bagaimana ya? Kalau ini bergulir, nah ini lagi diupayakan, katanya kan nggak mau ketemu sama keluarganya, kita udah memenuhi ini melalui tim kuasa hukum untuk bisa memfasilitasi ketemu nanti. Nah hasilnya seperti apa biarkan saja. Dan kalau memang RJ ditolak, ya proses hukum jalan, lanjutin, kita sama-sama kawal kan gitu. Kalau memang Mawa menjadi satu pilihan buat insan, tentunya harus ketemu dong, harus ada niatan untuk bisa ketemu, maunya gimana kan gitu. Tapi kalau nggak mau, ya sudah, kan nggak bisa dipaksa. Segala sesuatu itu kan dinamis, berjalan sesuai ininya aja kan, sesuai keinginannya mereka. Seiring dengan pernyataan tersebut, Insanul Fahmi juga dengan tegas membantah isu yang menyebut bahwa Inara Rusli mendesaknya untuk segera dinikahi dan dijadikan sebagai istri sah. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan tidak pernah menjadi tuntutan dari pihak Inara. Saat ini, fokus utama insan masih tertuju pada upaya membuka ruang komunikasi dengan Wardapina Mawa. Ia berharap dapat segera bertemu dan menyelesaikan seluruh persoalan secara langsung, dari hati ke hati, sebagaimana sepasang suami istri seharusnya berdialog. Bagi insan, langkah ini dianggap sebagai kunci utama untuk meredam konflik, sekaligus menentukan arah penyelesaian yang paling bijak bagi semua pihak. Itu nggak benar itu. Nggak benar itu. Oh jangan itu. Jadi saya pikir kita ini kan fokus kepada Mawa ya. Kalau Inara silakan saja nanti bicara kepada Inara. Saat ini kita fokus, insan fokus untuk bisa melihat gentleman dia untuk ketemu ya. Nah, itu aja dulu fokus kita. Di sisi lain, belakangan ini mencuat isu yang mempertanyakan keabsahan pernikahan siri antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Pernikahan tersebut diisukan tidak sah karena diduga dilangsungkan tanpa kehadiran wali nikah. Kabar ini pun kembali memantik perdebatan dan menambah polemik dalam konflik yang belum mereda. Menanggapi isu tersebut, Insan dengan tegas membantah tudingan itu. Ia menyatakan bahwa pernikahan siri yang dijalaninya sah secara agama karena pada saat akad berlangsung, kakak kandung Inara turut hadir dan bertindak sebagai saksi. Makanya kan kita kan kalau nikah secara agama itu kan sebenarnya kan harus mengikuti atau memenuhi rukun-rukun Islam ya. Rukun nikah dalam Islam. Nah jadi ya ada di situ ada walinya, ada saksinya, ada maharnya. Ya. Jadi kalau mau dibuktikan memang nanti bisa ngobrol langsung aja sama wali nikahnya langsung sama abangnya Inara langsung. Yang jadi kendala adalah ini tidak ada pertemuan. Kita ngobrol cuma sampai sebatas dari media ke media, dari media ke media. Ya kan kemudian banyak sekali hal-hal yang mungkin disalahpahami. Itu yang buat ini jadi semakin rumit sebenarnya karena tidak ada pertemuan. Tapi kalau nikah siri itu ada penghulu nggak sih? Kan saya nggak tahu. Ada ustadz ya. Ada ustadz. Ya. Ada ulama yang memimpin membacakan ininya jam kabul ya ibaratnya. Untuk pernikahan siri yang kami pahami, yang kami dapat informasinya bahwa pernikahan siri terjadi untuk pihak Inara itu ada walinya, itu abangnya sendiri. Seperti itu. Ada abangnya sendiri, dari pihak Insanul pun juga sama, hanya memang tertutup seperti itu. Jadi kami berkeyakinan bahwa nikah siri itu tetap pihak Inara ada walinya juga, yaitu abang kandungnya. Jadi kalau mengenai bukti nikah siri, memang kami dari pihak Inara sendiri tidak memberikan, karena itu kan bukan ranah publik.
seperti itu. Tapi konfirmasi kita pada saat kita acara klarifikasi di Renakta, itu kita udah dijelaskan oleh pihak Inara kepada penyidik Renakta. Jadi kalau bukti memang dari pihak kita tidak menunjukkan kepada media seperti itu, dan itu pun juga jangan sampai bukti itu akhirnya menjadi hal yang yang menjadi ranah publik, perdebatan di publik lah. Belum ada, ini yang kita tunggu, mana buktinya? Ya kan, kapan dia menikah? Perlihatkan dong, siapa saksinya, prosesnya seperti apa? Ya kan, makanya tadi saya bilang ya, kita semua nggak tahu, Mawar juga nggak diperlihatkan sampai saat ini kapan menikahnya. Apakah pernikahan ini ada setelah hubungan dugaan perzinahan tersebut atau sebelumnya? Ini kan kita masih belum tahu nih. Tetapi justru meributkan bukti ini tidak sah. Ini jadi pertanyaan, kenapa? Apakah ada yang ditutup-tutupi atau bagaimana? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.